Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Apikasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi kelompok 3 terkait materi mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia Resum Pertemuan Pertama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan 4 anggota kelompok 3. Yang pertama ada Berlian Putri Arifin dengan NIM 21016063, kemudian Devia Yuri dengan NIM 21016137, lalu saya sendiri Putri Apikasari dengan NIM 21016101, dan Yulita Sandra dengan NIM 21016051. Nah, pada video kali ini poin materi pertama akan dijelaskan oleh Yulita Sandra, kemudian dilanjutkan oleh Devia Yuri, lalu dilanjutkan oleh Berlian Putri Arifin, dan diakhiri oleh saya sendiri, Putri Apikasari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan masing-masing poin materi kali ini. Berikut adalah penjelasannya. Saya Yulita Sandra dengan NIM 21016051 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video bagian saya akan menjelaskan salah satu bagian dari satuan sintaksis, yaitu frasa. Namun sebelum saya memaparkan mengenai frasa, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari sintaksis. Sintaksis. Secara istilah, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata san yang berarti dalam dan tetien yang berarti menempatkan. Berdasarkan pengertian sintaksis baik secara istilah maupun secara etimologi yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa atau bagian dari subsistem gramatika yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata yang nantinya kata-kata tersebut akan dibentuk dan diatur menjadi suatu kalimat yang padu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari sintaksis. Jadi, sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai hubungan antar kata, sehingga bisa menjadi sebuah kalimat yang berbentuk kesepadanan. Jadi, sintaksis ini membahas mengenai hubungan antar kata dengan kata yang akan menjadi sebuah kalimat nantinya, yang mana kalimat itu dapat membentuk suatu kesepadanan yang bisa kita gunakan untuk mengerti arti dari sebuah percakapan atau perkataan dari orang lain. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Dilansir dari buku Sintaksis Bahasa Indonesia tahun 2021 oleh Tri Mahajani dan teman-temannya, istilah sintaksis dalam bahasa Yunani berasal dari kata sen dan tatein, yang artinya mengatur bersama-sama. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya tadi, pengertian sintaksis ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang susunan kata secara bersamaan, tentang konstruksi, frasa, klausa, dan kalimat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu mengenai salah satu bagian dari satuan sintaksis, yaitu frasa. Seperti yang kita ketahui bahwa frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki hubungan antara subjek dan predikat dan tidak memiliki intonasi final. Seperti yang kita ketahui bahwa intonasi final itu seperti tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis frasa. Pada dasarnya, frasa memiliki banyak sekali jenis-jenis dan jenis-jenis tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori frasa berdasarkan pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Frasa dalam kategori ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, frasa nominal, yang kedua, frasa verbal, dan yang ketiga, frasa adjektival. Yang pertama adalah frasa nominal.
Seperti yang kita ketahui bahwa nominal itu berkaitan dengan kata benda, dan frasa ini biasanya identik dengan pengisi fungsi subjek dan pengisi fungsi objek. Contohnya kata sebuah kursi, sebuah meja, sebuah lampu, sebuah lemari, dan lain sebagainya, berkaitan dengan kata benda. Yang kedua adalah frasa verbal. Seperti yang kita ketahui bahwa verbal berkaitan dengan pekerjaan. Nah, frasa verbal ini biasanya identik dengan pengisi fungsi subjek dan fungsi predikat. Contoh kecilnya adalah sedang makan, sedang minum, sedang tidur, dan lain sebagainya. Jenis frasa berdasarkan pengisi fungsi-fungsi sintaksis yang ketiga adalah frasa adjektifal. Seperti yang kita ketahui bahwa adjektifal berkaitan dengan kata sifat. Dan frasa adjektifal ini identik dikenal sebagai frasa pengisi fungsi pelengkap dan pengisi fungsi keterangan. Jenis kategori frasa yang kedua adalah kategori frasa berdasarkan hubungan antar unsur-unsurnya. Jenis frasa pada kategori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, frasa koordinatif, dan yang kedua adalah frasa subordinatif. Frasa yang pertama adalah frasa yang koordinatif. Seperti namanya yaitu koordinatif, maka sudah sangat jelas bahwa frasa ini merupakan frasa yang unsur-unsurnya bersifat setara. Baik, contoh kecilnya yaitu pada kalimat mereka menangis dan meratapi nasibnya. Jika kita pahami lebih mendalam makna dari kalimat ini, maka kita akan tahu bahwa kata menangis dan kata meratapi merupakan kedua kata yang memang penulisannya berbeda namun memiliki makna yang sama atau setara. Inilah yang dimaksud dengan frasa yang berkoordinatif. Sedangkan jenis frasa kedua dalam kategori ini yaitu frasa subordinatif merupakan frasa yang sifatnya berkebalikan dengan frasa koordinatif yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu unsur-unsurnya tidak setara. Pembagian jenis frasa yang selanjutnya adalah berdasarkan kategori keutuhan. Jenis frasa pada kategori ini juga terbagi dua, yaitu yang pertama adalah frasa endosentris dan yang kedua adalah frasa eksosentris. Yang pertama adalah frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang meskipun salah satu unsurnya dihilangkan, namun unsur-unsur yang lainnya masih dapat menerangkan makna dari kalimat tersebut. Baik, kita coba mengambil contoh pada kalimat beliau naik mobil dinas. Jika salah satu unsurnya yaitu kata dinas saya hilangkan, maka kalimatnya akan menjadi beliau naik mobil. Apakah kalimat ini masih dapat dipahami? Jika masih dapat dipahami, inilah yang dimaksud dengan frasa endosentris. Meskipun salah satu unsurnya atau katanya dihilangkan, tapi masih dapat menjelaskan makna dari kalimat tersebut. Baik, jenis frasa yang kedua dalam kategori ini adalah frasa eksosentris. Sederhananya, frasa eksosentris merupakan frasa yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan atau salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan. Maka sudah sangat jelas dan dapat kita pahami bahwa frasa eksosentris ini merupakan frasa yang sifatnya berkebalikan dengan frasa endosentris yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika salah satu unsurnya dihilangkan, maka unsur-unsur yang lain tidak dapat menjelaskan makna dari kalimat tersebut. Baik, kita coba mengambil contoh pada kalimat ibu berjualan di pasar. Jika kata pasar saya hilangkan, maka kalimatnya akan menjadi ibu berjualan di ... Kalimat ini tidak dapat dipahami maknanya karena salah satu unsurnya yaitu unsur pasar dihilangkan. Begitupun jika kalimat ibu berjualan di pasar, kata di-nya saya hilangkan, maka kalimatnya akan menjadi ibu berjualan ... pasar. Kalimat ini pun tidak dapat dipahami maknanya karena salah satu unsurnya yaitu unsur di dihilangkan. Itulah yang dimaksud dengan frasa eksosentris. Jika salah satu maknanya atau salah satu unsurnya dihilangkan, maka tidak akan menjelaskan unsur-unsur yang lainnya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi satuan-satuan sintaksis yang lainnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini merupakan materi lanjutan dari satuan sintaksis. Jadi yang kedua yaitu mengenai klausa. Klausa merupakan gabungan dari kata yang terdiri dari subjek dan predikat yang tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Jadi klausa ini, ciri-ciri dari klausa ini, dia tidak memiliki intonasi di akhir atau tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, maupun tanda tanya. Klausa ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas itu merupakan klausa yang memiliki unsur yang lengkap, yaitu dalam klausa bebas tersebut mengandung subjek dan predikat.
Yang kedua ialah klausa terikat. Klausa terikat merupakan klausa yang tidak bisa menjadi kalimat, karena pada klausa terikat tidak mengandung subjek ataupun predikat. Yang ketiga yaitu mengenai kalimat. Kalimat merupakan gabungan dari frasa dan klausa yang memiliki subjek, objek, predikat, dan di dalamnya yang diawali dengan huruf kapital dan memiliki susunan yang lengkap dan memiliki intonasi atau tanda baca akhir. Jadi kalimat ini ciri-cirinya ditandai dengan diawali dengan huruf kapital. Dan pada sebuah kalimat nanti akan ada tanda tanya, tanda suruh maupun tanda titik serta tanda koma. Contoh pada kalimat itu, kakak membeli kue bolu untuk adik. Jadi pada kata kakak di awal kalimat diawali dengan huruf kapital dan di akhir diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, kalimat ini terbagi atas 3 berjenis. Yang pertama ialah berdasarkan cara pengucapannya. Jadi berdasarkan cara pengucapan ini terbagi juga atas 2, yaitu kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Jadi pada kalimat langsung ini seperti ibu berkata. Jadi pada kalimat ini terdapat kata sebelumnya yang menerangkan bahwa ibu berkata bersihkan kamarmu sekarang. Atau kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini kita memberitahukan sesuatu tetapi secara tidak langsung. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah frasanya. Berdasarkan jumlah frasanya ini terbagi atas 3. Yang pertama ialah kalimat tunggal, kalimat berita, dan kalimat tanya. Kalimat tunggal ini terdiri dari satu buah kalimat seperti kakak membeli lauk di warung. Sedangkan kalimat menjemu ini terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Yang ketiga itu berdasarkan kalimat berita. Kalimat berita ini kalimat yang menerangkan tentang memberitahukan sesuatu kepada orang lain, seperti kita menyampaikan sebuah berita ataupun informasi. Yang selanjutnya ialah kalimat tanya. Kalimat tanya ini kalimat yang mana kita menanyakan sesuatu kepada orang lain, seperti kapan kakak pergi membeli lauk. Jadi di sana seseorang tersebut bertanya kapan kakak itu pergi untuk membeli lauk. Selanjutnya ialah kalimat seru. Kalimat seru ini merupakan kalimat penegasan terhadap satu kalimat itu, seperti dia bertanya kepada saya. Jadi dia itu bertanya kepada saya. Jadi seakan dia tuh menerangkan atau menegaskan suatu kalimat tersebut. Yang ketiga ialah berdasarkan unsur kalimatnya. Berdasarkan unsur kalimat ini terbagi atas 2 juga. Yang pertama kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap ini seperti ibu membeli ikan ke pasar. Jadi di sana sangat jelas ibu pergi membeli ikan ke pasar. Dan kalimat tidak lengkap ini wah sangat indah, tapi tidak diucapkan di sana apa yang indah dari hal tersebut, hanya dikatakan bahwa sesuatu itu sangatlah indah. Jadi sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti dan selanjutkan kepada pemapar selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat sintaksis bagian urutan dan bentuk kata. Yang pertama yaitu urutan. Urutan adalah kalimat yang sangat penting yang nantinya akan mempengaruhi makna kalimat tersebut. Kita bisa lihat contoh dalam PPT di layar ini. Saya akan menjelaskan makna satu persatu pada teman-teman semuanya. Kalimat pertama, Sinta tidak pernah datang. Maksud dalam kalimat pertama ini adalah Sinta itu tidak pernah datang walaupun hanya sekali. Nah, maksudnya begitu. Kalimat kedua, Sinta pernah tidak datang. Yang artinya Sinta itu pernah datang, tapi dia juga pernah tidak datang. Selanjutnya yaitu kalimat ketiga, pernah datang Sinta tidak. Nah, di kalimat ketiga ini lebih merujuk kepada kalimat yang berbentuk pertanyaan. Seolah-olah kayak, Sinta tuh pernah datang gak sih? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya teman-teman semuanya, kita bisa lihat dalam penulisan kalimat ini saja, kita sudah bisa melihat perbedaannya di mana. Meskipun kata yang digunakan dalam ketiga kalimat sama, namun karena urutan kata yang berbeda tadi, hal ini yang membuat masing-masing kalimat memiliki makna yang berbeda pula. Selanjutnya, alat sintaksis yang kedua yaitu bentuk kata. Bentuk kata menjadi salah satu alat sintaksis karena dalam satu kata yang sama namun menggunakan imbuhan yang berbeda, maka makna kalimat akan terpengaruh.
Contohnya ini ya teman-teman, saya coba jelaskan satu persatu kalimat ini. Kalimat pertama, Anto telah mengambil buku bacaan. Dalam kalimat ini, kata mengambil hanya memakai imbuhan me saja. Kalimat kedua, Anto telah mengambil buku bacaan. Bedanya dari kalimat satu, tentu di kata mengambili. Di kalimat ini dia menggunakan imbuhan me dan tambahan i di belakangnya. Terakhir yaitu kalimat ketiga, Anto telah mengambilkan buku bacaan. Nah, beda lagi dong dari kalimat satu dan kedua tadi. Di sini imbuhannya sudah memakai me dan tambahan kan di belakangnya. Dimana maksud dari kalimat ini, si Anto mengambilkan buku untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan dari alat sintaksis bentuk kata ini ialah meskipun kata dalam ketiga kalimat sama, namun karena imbuhan kata berbeda di setiap kalimat tersebut, maka ini yang akan membuat masing-masing kalimat memiliki makna yang berbeda pula. Baik, kita akan melanjutkan daripada alat-alat sintaksis yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Berdan Putri Arifin. Kemudian yang ketiga, dari alat sintaksis ini ada yang namanya intonasi. Intonasi ini merupakan ketepatan pengucapan atau irama sebuah kalimat. Nah, intonasi ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada titik nada. Titik nada ini merupakan tinggi atau rendahnya bunyi yang dikaji dalam nada sebagai unsur suprasegmental. Nah, nada yang tinggi ini berkaitan dengan frekuensi getaran yang tinggi. Begitupun juga sebaliknya, nada yang rendah berkaitan dengan frekuensi getaran yang rendah. Variasi nada disebut dengan intonasi. Nah, kita dapat menggolongkan intonasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nada rendah yang ditandai dengan angka 1, kemudian nada sedang yang ditandai dengan angka 2, kemudian nada tinggi yang ditandai dengan nada 3, serta nada sangat tinggi yang ditandai dengan angka 4. Nah, secara sederhananya seperti ini teman-teman. Misalnya kita jelaskan saja melalui contoh ya. Misalnya, pada kata rumah sekarang mahal. Nah, itu kan kalau misalnya kita belum memberikan nada kepada kalimat tersebut. Nah, kalimat tersebut masih datar. Jadi, maksudnya masih kurang mantap dalam kalimatnya. Nah, jika kita masukkan nada ini ke dalam sebuah kalimat tersebut, rumah sekarang mahal itu, rumah kita berikan nada 2, kemudian sekarang kita berikan nada 3, dan mahal kita berikan nada 3, maka kalimatnya akan berubah seperti ini. Rumah sekarang mahal. Nah, itu akan membuat kalimat tersebut lebih mantap lagi dan relevan akan maksud yang ingin dipaparkan oleh kalimat tersebut. Kemudian selanjutnya jeda atau kontur. Nah, jeda disamakan dengan titik henti bunyi dalam ujaran suatu kalimat. Artinya, jeda ini membatasi silabel kata. Kemudian, contohnya itu seperti ini. Misalnya, mobil ayah baru. Kemudian, kalimatnya kedua, mobil ayah baru. Nah, dari masing-masing kalimat yang memiliki titik jeda yang berbeda, membuat maksud dari kedua kalimat itu menjadi berbeda. Nah, pada kalimat pertama menunjukkan bahwa ayah memiliki mobil baru, kemudian yang kedua menjelaskan bahwa ayah baru saja mempunyai mobil. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke poin ketiga, yaitu tekanan. Tekanan ini sering juga disebut dengan stres. Nah, di sini bunyi dikaji berdasarkan kekuatannya.
ada bunyi yang keras, ada pula bunyi yang lemah. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, tekanan hanya dinilai penting dalam tataan sintaksis. Artinya, tekanan dapat menegaskan makna frasa, klausa, dan kalimat. Misalnya, frasa mobil ini memiliki penekanan pada kata ini. Berarti, bisa saja selain mobil tersebut, ada mobil lain yang masuk ke dalam konteks pembicaraan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, jeda atau kontur. Nah, jeda disamakan dengan titik henti bunyi dalam ujaran suatu kalimat. Artinya, jeda ini membatasi silabel kata. Kemudian, contohnya itu seperti ini. Misalnya, mobil ayah baru. Kemudian, kalimat yang kedua, mobil ayah baru. Nah, dari masing-masing kalimat yang memiliki jeda, yang memiliki titik jeda yang berbeda, membuat maksud dari kedua kalimat itu menjadi berbeda. Nah, pada kalimat pertama menunjukkan bahwa ayah memiliki mobil baru, kemudian yang kedua menjelaskan bahwa ayah baru saja mempunyai mobil. Kemudian lanjut ke poin ketiga, yaitu tekanan. Tekanan ini sering juga disebut dengan stres. Nah, di sini bunyi dikaji berdasarkan kekuatannya. Ada bunyi yang keras, ada pula bunyi yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, tekanan hanya dinilai penting dalam tataan sintaksis. Artinya, tekanan dapat menegaskan makna frasa, klausa, dan kalimat. Misalnya, frasa mobil ini memiliki penekanan pada kata ini. Berarti, bisa saja selain mobil tersebut, ada mobil lain yang masuk ke dalam konteks pembicaraan. Kemudian yang keempat, itu ada yang dinamakan dengan tempo. Nah, tempo merupakan unsur suprasegmental yang terakhir dari intonasi. Di sini, bunyi dilihat lewat panjang atau pendeknya pelafalan. Tempo bersifat fonemis dalam bahasa Indonesia. Baik, kemudian kita lanjut kepada alat sintaksis terakhir, yaitu kata tugas. Kata tugas ini adalah kelompok kata yang mengandung sedikit atau sama sekali tidak mengandung makna leksikal atau memiliki makna yang ambigu, yang terutama menyatakan hubungan gramatikal dengan kata-kata lainnya dan tidak dapat bergabung dengan afiks. Nah, kata tugas ini terbagi menjadi 5. Kata-kata tugas ini memiliki perbedaan fungsi masing-masing ya, teman-teman. Yang pertama kita bahas itu adalah preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Sebuah kata ya, teman-teman, bukan di depan sebuah kalimat, tapi sebuah kata. Nah, pada umumnya, kata ini maksud itu adalah jenis-jenis dari kata benda. Fungsi dari kata depan sendiri untuk menentukan hubungan suatu kata. Yang termasuk preposisi itu antara lain ada di, dari, ke, dan lain-lain sebagainya. Contohnya dalam kalimat itu misalnya, Ai pergi ke Korea. Ke itu merupakan penerapan dari preposisi yang merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa, semisalnya kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, bahkan kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Nah, perbedaannya sendiri tadi, diingat ya teman-teman, bahwa preposisi itu berada
di antara kata, sedangkan konjungsi itu cangkupannya lebih luas, yaitu bisa antara kata dengan kata, bisa klausa dengan klausa, bisa frasa dengan frasa, bahkan sampai ke paragraf. Nah, konjungsi ini terdiri pula menjadi 4. Ada yang namanya konjungsi koordinatif, yang merupakan konjungsi yang berhubungan dengan kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf yang mempunyai hubungan yang setara. Beberapa yang termasuk konjungsi koordinatif antara lain seperti kata serta, dan juga atau. Contohnya dalam kalimat, misalnya Lina dan Tika adalah sahabat karib. Antara kata Lina dan Tika tadi memiliki hubungan yang setara yang ditandai dengan kata dan sebagai konjungsi koordinatifnya. Kemudian kita lanjut ke konjungsi kedua, yaitu konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan konjungsi yang menghubungkan antara klausa, frasa, atau kata yang memiliki tingkatan yang sama namun terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh satu klausa, frasa, atau kata yang dihubungkannya. Nah, umumnya kata yang berhubungan yang digunakan adalah baik maupun demikian, sehingga bukan hanya, melainkan juga, dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya dalam kalimat itu salah satunya yaitu seperti baik saya maupun dia tidak menginginkan hal ini terjadi. Nah, baik saya maupun dia ini merupakan konjungsi yang menghubungkan antara klausa, frasa, atau kata yang memiliki tingkatan yang sama namun terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh klausa, frasa, atau kata yang dihubungkannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada konjungsi antar kalimat. Nah, sesuai dengan namanya, konjungsi ini digunakan sebagai penghubung satuan kalimat dengan kalimat lainnya. Beberapa kata dihubungkan sering digunakan yaitu seperti begitu, akan tetapi, meskipun, demikian, dan lain-lain. Nah, contohnya dalam penerapan di kalimat yaitu seperti lukisan tersebut agak kurang rapi jika dilihat dari dekat. Akan tetapi, nah di garis bawahi akan tetapi, jika dilihat dari jauh nampak begitu indah. Begitulah bentuk dari penempatan konjungsi antar kalimat dalam kalimat. Seperti itu. Kemudian konjungsi yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang memiliki penghubung dua atau lebih klausa yang merupakan anak kalimat, dan konjungsinya dibagi menjadi 12 kelompok. Banyak ya teman-teman. Yang pertama itu ada konjungsi subordinatif waktu. Contohnya seperti kata semenjak, sejak, sewaktu, dan sedari. Kemudian yang kedua itu ada konjungsi subordinatif syarat. Contohnya seperti jikalau, jika, kalau, bila. Kemudian yang ketiga ada konjungsi subordinatif penggandaian. Seperti contohnya itu seumpama atau seandainya. Kemudian yang keempat ada konjungsi subordinatif posesif, contohnya seperti sekalipun atau biarpun. Kemudian yang kelima ada subordinatif perbandingan, contohnya seperti kata seperti, kemudian seakan-akan. Lalu yang keenam ada konjungsi subordinatif sebab, contohnya seperti karena, oleh sebab itu, atau kata sebab. Kemudian yang ketujuh ada konjungsi subordinatif hasil, contohnya seperti sampai atau sehingga. Lalu yang kedelapan ada konjungsi subordinatif alat, contohnya seperti tanpa atau kata dengan. Kemudian yang kesembilan ada konjungsi subordinatif cara, contohnya seperti misal atau contoh. Lalu yang ke-10 ada konjungsi subordinatif komplementasi, contohnya seperti kata bahwa. Kemudian yang ke-11 ada konjungsi subordinatif atribut, contohnya seperti yang. Kemudian yang ke-12
itu ada konjungsi subordinatif perbandingan, contohnya seperti lebih dari atau sama dengan. Seperti ini ya, lebih titik-titik dari atau sama titik-titik dengan. Itu penggunaannya. Kemudian masuk ke kata tugas yang ketiga, yaitu artikulasi atau kata sandang. Artikulasi atau kata sandang merupakan jenis kata yang mengiringi kata benda atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Kata sandang sendiri tidak memiliki arti yang pasti, namun memiliki fungsi untuk menentukan kata benda yang mensubstansikan suatu kata. Beberapa kata yang termasuk dalam kata sandang itu seperti kata yang, si, nya, hang, atau sang. Seperti itu. Kemudian contohnya dalam kalimat itu seperti misalnya artikulasi yang menyatakan gelar nih atau sebutan. Contohnya hang, dang, sri, atau sang. Kemudian artikulasi yang mengacu ke makna koleratif atau makna yang kelompok, contohnya seperti para, seperti itu. Kemudian artikulasi yang menominasikan, contohnya seperti si Budi pandai bernyanyi, seperti itu. Dan kata tugas yang keempat itu ada yang dinamakan dengan interjeksi atau kata seru. Nah, kata seru ini merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya kata seru dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada kata seru yang asli, kemudian kata seru yang berasal dari kata biasa, misalnya seperti maksudnya adalah kata seru yang berasal dari kata benda atau kata lain yang digunakan, misalnya seperti masa atau celaka atau lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada kata seru yang asalnya dari beberapa ungkapan, baik yang merupakan ungkapan Indonesia maupun ungkapan asing, misalnya seperti demi Allah, ya ampun, insya Allah, dan lain-lain sebagainya. Nah, contohnya dalam kalimat itu seperti misalnya nih, nah, itu dia yang membuat ibu marah padamu. Nah, kata nah ini merupakan bentuk dari contoh kata seru asli dalam kalimat. Kemudian yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan kata tugas partikel penegas. Partikel penegas ini merupakan kategori kata yang berguna untuk memberikan penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Nah, jenis kata penegas ini ada 4, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Nah, contohnya dalam kalimat itu, misalnya, akankah dia menemui kekasihnya? Nah, pada kata kah ini merupakan, pada kata kah dalam kalimat ini merupakan bentuk penerapan partikel penegas dalam kalimat. Seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok 3 terkait dengan sintaksis bahasa Indonesia. Jika terdapat kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.